jelaskan Bang, sudah berapa lama pisah rumah? Kalau pisah rumahnya itu kita masih ini ya, belum tanya pasti, tapi mungkin kalau dibilang bulanan ya mungkin ya beberapa bulan atau beberapa minggu setelah terjadi peristiwa yang viral terkait dengan masalah Tengku Dewi dan suaminya. Bang, tapi secara spesifik dengan artis yang inisial S yang diduga mungkin ada hubungan sama Andrew itu disampaikan nggak sih sama Tengku Dewi? Jadi Dewi bilang begini ya dalam pertemuan kemarin itu. Ini kan masalahnya kan tidak ada berkaitan sih, secara tidak langsung berkaitan. Tapi sebenarnya kan nggak ada kaitan dengan siapapun yang diisukan dengan Andrew inisial S atau siapapun. Karena kan ini kan yang paling penting adalah bagaimana Andrew-nya sebagai seorang suami ya kepada istri gitu ya. Karena kalau di luar sana kan pasti banyak dong itu ya, artinya wanita-wanita pelakor yang artinya nggak peduli status seorang laki-laki itu sudah berkeluarga atau tidak berkeluarga, dia pasang jerat saja kan begitu ya. Jadi bukan masalah wanita pelakornya nih sekarang nih. Yang paling penting dan utama adalah bagaimana sikap dan karakter Andrew sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab dan sudah sadar betul dia tidak lagi sendiri, bukan orang single, kok masih memberikan respon atau mencari-cari misalnya seperti itu ya wanita-wanita lain di luar istrinya. Jadi Dewi lebih fokus kepada itunya daripada mengurus orang-orang lain itu. Karena kalau misalnya nggak ada respon dari suaminya, dari Andrew, atau misalnya Andrew-nya tidak mencari-cari, atau sebaliknya misalnya ada wanita yang menggodain juga, kalau Andrew-nya tidak mau digodain kan nggak akan terjadi hal yang seperti ini. Jadi Dewi lebih fokus kepada ikatan dia dengan suaminya sebagai suami istri yang melihat bahwa rumah tangga ini sudah tidak baik lagi karena sang suami tidak mencoba menjaga kesucian dari hubungan rumah tangga ini. Bang, mungkin aku telat kali. Untuk nafkah sendiri masih diberikan nggak? Kalau mengenai masalah nafkah nggak spesifik ya, kita bicara mengenai masalah diberikan atau tidak diberikan, tapi Dewi dalam pertemuan kemarin itu tidak bicara hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Jadi saya bisa asumsikan bahwa nafkah itu tidak menjadi suatu hal yang utama, ya penting tapi mungkin nggak hal yang utama karena mungkin Dewi merasa bahwa mereka berdua saling bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga mereka bisa berjalan ya, termasuk biaya-biaya rumah tangga. Jadi yang paling penting dan paling utama itu adalah terkait dengan masalah perilaku dan karakternya si Andrew yang berulang-ulang kedapatan dan ada bukti memiliki hubungan dengan wanita lain. Kan itu aja yang menjadi persoalan sebagai seorang istri ya. Karena kalau bicara mengenai masalah, saya tanya juga, Andrew kasar nggak dalam rumah tangga? Nah, si Dewi bilang nggak kasar. Ya, jadi artinya boleh dikatakan ya karakternya udah nggak kasar, orangnya juga ya secara umum ya baik gitu ya. Tapi kan bagi seorang istri kan nggak cukup nih, suaminya nggak kasar, ya boleh dikatakan baik gitu ya. Tapi memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar sana gitu loh. Ya saya kira kalau ditanya kepada semua wanita atau semua istri yang ada di manapun pasti dia tidak akan ikhlas hal ini terjadi. Nah, sekali dua kali boleh saja, artinya itu mungkin hilaf, nggak ada manusia yang sempurna. Ya, salah jalan. Begitulah yang disampaikan oleh si Tengku Dewi ke kita. Tapi kalau misalnya ini selama 11 tahun selalu diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu, sebagian bisa ditutupi, sebagian menjadi suatu berita yang mencuat, kan ini lama-lama dia capek juga gitu loh. Dia lelah juga dan dia berpikir bahwa kalau udah karakter ya ini khawatir dia nggak akan bisa berubah karena sudah berulang-ulang gitu. Belum, kalau berulang-ulang berarti sudah lebih dari 3 kali nih ya, bahkan mungkin lebih dari 5 kali mungkin. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa ya ini nggak bisa dipertahankan kondisi yang seperti ini. Tapi Bang, ada nggak keinginan Dewi dengan bukti-bukti perselingkuhan dari suaminya yang dia akan melaporkan? Ya, membawa ke ranah pidana gitu Bang. ya jadi ini yang saya mau sampaikan tadi itu, bahwa di awal-awal komunikasi kita itu kan memang kita tidak bicara mengenai masalah perceraian, tapi kita bicara mengenai masalah konteks hukum pidana ya. Kita bicara konteks hukum pidana, bahkan saya sudah sempat berkomunikasi dengan salah satu Kapolres gitu ya, di mana wilayah hukum kalau kita ingin melapor atau melakukan suatu tindakan kepada si Andrew ini kan begitu,
Nah, hanya saja kembali Dewi mengingat gitu loh, bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anaknya, satu itu. Yang kedua, dia juga tahu posisi Andrew itu juga sebagai tulang punggung dari keluarganya. Keluarganya itu artinya di luar rumah tangganya ini ibunya, dan dia nggak mau artinya itu memberikan suatu dampak yang akhirnya sampai harus seperti itu kepada suaminya, sehingga akhirnya dia skip semua opsi-opsi yang pidana tadi itu, dan dia berpikir udahlah fokus kepada rumah tangganya ini saja yang diberesin, dan dia berpikir yang perlu diutamakan sekarang adalah bagaimana supaya dia bisa mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Andrew agar dia bisa hidup tenang bersama anak-anaknya dan bisa menjalani hidup yang normal sebagaimana layaknya orang-orang lain. Mungkin nanti gugatannya akan diajukan ke PA mana? PA Cibinong, Pak. Pengadilan Agama Cibinong. Artinya nanti menunggu sampai Tengku Dewi melahirkan. Oh enggak. Jadi ini yang tadi saya sampaikan sebelum tadi mungkin Mbak datang, bahwa kita juga sudah memperhitungkan kondisinya yang hamil itu apakah memungkinkan seorang wanita yang lagi hamil itu mengajukan gugatan cerai. Makanya setelah kita kaji itu tadi bahwa boleh-boleh saja. Jadi secara hukum fikih formil boleh aja seorang istri yang sedang hamil mengajukan gugatan cerai kepada suaminya kalau memang ada suatu situasi kondisi yang luar biasa di mana istri tidak mendapatkan haknya sebagai istri dan ada kejadian yang benar-benar membuat istrinya merasa terzolimi. Jadi peristiwa yang sekarang terjadi ini kan seperti itu. Jadi secara fikih formil pun seperti itu. Jadi boleh aja si istri mengajukan gugatan cerai atau khuluk ya kepada si suaminya. Nah, coba mungkin nanti ada beberapa syarat-syarat yang harus ditaati setelah itu yang terjadi ketika gugatan yang diajukan. Salah satunya misalnya selama proses gugatan itu si istri tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain sampai bayinya dilahirkan, hanya untuk mengetahui bahwa siapa yang akan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak ini. Jadi saya kira ini kan nggak mungkin juga ada niatan atau keinginan dari si Dewi dalam keadaan yang masalah masih ada, proses perceraiannya masih berjalan, hamil juga, kan nggak mungkin lah. Saya kira ini sesuatu hal yang mungkin syarat ini bisa kita lakukan, Dewi bisa lakukan. Jadi sekali lagi secara hukum positif dan juga secara fikih formil, secara hukum kompilasi hukum agama Islamnya juga memungkinkan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami oleh istri yang sedang hamil. Tapi memang sebelumnya Pak Menteri juga Dewi juga mau ada rencana mengarahkan pidana gitu. Tadinya seperti itu. Andrew dan S ini nih. Tadinya seperti itu. Ya, tadinya seperti itu. Dia mau maju ke proses pidananya dulu gitu ya. Mungkin ya istri pasti emosi ya. Ada suami seperti itu, dia ingin memberikan pelajaran secara hukum bagi si suami dan juga si wanita yang sedang bersama suaminya ini. Tapi kemudian dia berpikir, lebih baik dia fokus kepada rumah tangganya saja. Makanya akhirnya berubah. Dari tadinya ingin mengajukan upaya hukum pidana berubah menjadi gugatan perceraian. Tapi sampai sejauh ini kehamilan dari Dewi sendiri baik-baik aja. Sampai sejauh ini kehamilannya baik-baik saja. Kemarin kalau nggak salah dia katakan bahwa mungkin 2 bulan lagi dia akan lahiran. Ya. Oke, Bang, sedikit dong Bang soal Ben gimana ada faktor dia sakit kemarin kan sakit. Ya. Kelanjutan rumah tangga seperti apa Ya. Bang? Jadi gini. Saya memang komunikasi kemarin waktu Ruben jatuh pingsan ya kalau nggak salah ya di Majalengka, kemudian dilarikan di rumah sakit. Saya sore harinya komunikasi dengan Ruben bagaimana keadaannya, dan kemudian dia bicara ya ini kecapean Bang gitu ya, mungkin akan ada observasi lebih jauh atas kesehatannya, dan kalau nggak salah dia juga kemudian dirawat di rumah sakit Bunda ya, jadi pindah dari Majalengka ke rumah sakit Bunda. Nah, terkait dengan masalah hubungan rumah tangganya Ruben dengan Sarwenda, beberapa hari ini saya memang lagi intens berkomunikasi dengan kuasa hukumnya Sarwenda, ya, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelanjutan daripada rumah tangganya, ya, dan memang ini masih terus berlanjut komunikasi ini, dan dalam minggu depan ini mungkin ada suatu hal yang
bisa dihasilkan dari pembicaraan-pembicaraan yang sedang kami lakukan dengan kuasa hukumnya Sarwenda ya, untuk bagaimana kelanjutan daripada rumah tangga tersebut ya, dan kita berharap ini semuanya bisa berjalan dengan baik, semua hal proses ini bisa dilalui dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bang, berarti secara tidak langsung rumah tangganya Ruben dan Sarwenda ada masalah sampai akhirnya mereka benar pisah rumah gitu Bang? Jadi saya kira gini, nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah ya, pasti semua rumah tangga pasti ada masalah ya. Saya kira Ruben juga dan Sarwenda sebagai manusia biasa juga pasti dalam rumah tangga mereka pasti ada masalah ya. Dan ini kan juga bisa terlihat dari bahasa tubuhnya Sarwenda, dari apa yang disampaikan oleh Sarwenda, karena kan yang sering menyampaikan hal-hal itu kan Sarwenda ya. Nah, kalau terkait dengan masalah pisah rumah, ini sebenarnya nggak pisah rumah, kan kita tahu bahwa rumahnya mereka kan lagi dibangun ya, lagi dibangun, dan oleh karena itu mereka mungkin perlu tempat sementara sampai rumah itu selesai. Jadi saya melihatnya bahwa ini bukan berkaitan dengan masalah pisah rumah atau nggak pisah rumah. Kalau masalah pasti selalu ada, dan komunikasi Sarwenda dengan Ruben juga masih berjalan ya. Meskipun ada saya sebagai kuasa hukumnya Ruben, ada Sarwenda juga punya kuasa hukum. Ya tadinya kan dulunya kan di saya nih komunikasinya, tapi saya pikir takut terjadi konflik of interest karena mungkin apa yang diinginkan oleh Sarwenda itu juga mungkin bisa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Ruben. Jadi oleh karena itu supaya tidak terjadi konflik of interest, memang lebih baik Sarwenda juga tunjuk orang lain. Makanya sekarang ada rekan saya juga yang menjadi kuasa hukumnya Sarwenda, jadi lebih enak komunikasinya. Nah, jadi meskipun masing-masing sudah punya kuasa hukum, komunikasi antara Sarwenda dengan si Ruben juga masih berjalan. Ini beda dengan situasi Tengku Dewi nih, udah stop komunikasi. Kalau ini mereka masih berkomunikasi. Jadi ada hal-hal yang memang mereka ingin komunikasikan, baik itu mengenai masalah anak, mengenai masalah kelangsungan rumah tangga mereka, terkait dengan masalah hal apapun, ini mereka masih komunikasikan. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, saya selaku kuasa hukumnya Ruben dan juga kuasa hukumnya Sarwenda yang telah ditunjuk, kami sekarang sedang mencoba untuk terus berkomunikasi, berinteraksi agar ada satu kesimpulan yang memberikan kepastian bagaimana kelanjutan daripada hubungan rumah tangga ini. Ya. Berarti Ruben dan Sarwenda nggak bisa menyelesaikan masalah mereka berdua secara suami istri gitu Bang, sampai akhirnya meminta bantuan melalui kuasa hukum gitu. Artinya begini, ya. Udah pasti seperti itu, karena kalau misalnya mereka mampu menyelesaikannya, pasti mereka nggak perlu orang ketiga. Orang ketiga dalam artinya jangan diartikan negatif ya. Orang ketiga dalam arti kata orang hukum yang bisa menjadi penengah. Nah, jadi memang dalam kondisi yang seperti itu, ya mungkin Sarwendanya juga lelah, ya sehari-hari mungkin banyak kegiatan-kegiatan pekerjaan dan ngurus anak sekolah. Ruben juga mungkin capek, dan kondisi dia juga kan kita tahu nih, lagi dalam keadaan yang kurang sehat kan gitu ya. Jadi kalau suami istri kan biasa tuh kadang-kadang komunikasi jadi nadanya bisa naik turun nih. Nah jadi mungkin untuk mencegah supaya tidak terjadi salah pengertian yang lebih lanjut, pertengkaran yang lebih besar, mungkin seperti itu ya, maka mereka minta bantuan dari masing-masing kuasa hukum untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan dari masing-masing pihak, dari Sarwenda maupun dari Ruben. Nah, kalau memang misalnya ini sudah sampai kepada suatu kondisi yang boleh kami katakan final, barulah kita akan tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Gitu. Bang, tadi kan permasalahan katanya yang paling mendasar, apa sih Bang yang paling mendasar sampai akhirnya mereka bisa Ya, gini. Kalau ditanya apa persoalan yang paling mendasar itu, saya belum bisa sampaikan gitu ya, karena ini kan bicara mengenai masalah keadaan rumah tangga orang yang sampai hari ini kan belum ada gugatan cerai. Ya belum ada gugatan cerai ya. Jadi nggak elok kalau saya bicara mengenai masalah apa yang menjadi permasalahan mereka yang mendasar. Kalau nanti misalnya misalnya akhirnya sampai pada adanya satu gugatan, nah ini mungkin baru bisa kami jelaskan, karena memang apa persoalan yang mendasar itu juga termaktub dalam gugatan tersebut, seperti yang tadi
masalah Tengku Dewi kita bisa ungkapkan karena itu juga akan menjadi alasan dalam gugatan kami. Jadi tunggu waktunya, kami akan sampaikan bagaimana perkembangan dari masalah rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Pasti akan tahu lah teman-teman nantinya. Bang kan tadi mengajak komunikasi lawyernya Sarwenda gitu untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga mereka nih Sarwenda dan Ruben. Memang dari kedua belah pihak ada keinginan untuk mengakhiri ini sampai akhirnya menanyakan soal itu, Bang. Artinya begini, semua hal itu kan bisa saja terjadi. Ya, kan kalau misalnya ada keributan dalam rumah tangga itu kan pasti opsinya kan cuma dua. Ya, baikan atau rujuk atau akhirnya sampai kepada keputusan mengakhiri ikatan perkawinan tersebut. Nah, jadi dua hal ini kan tetap akan menjadi materi yang akan dibicarakan. Ya, akan dibahas. Nah, jadi itu yang menjadi materi-materi yang kita sampaikan. Kalau rujuk bagaimana rujuknya kan begitu kan, supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang sama yang akhirnya mengganggu bahtera rumah tangga mereka. Terus kalau misalnya kemudian tidak bisa rujuk, bagaimana mekanismenya? Kan ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara detail juga mengenai masalah anak, ini semua seperti itulah. Jadi karena memang masih dalam pembicaraan, ya kita masih belum tahu apa yang menjadi kesimpulannya karena belum berakhir pembicaraannya. Beda dengan Tengku Dewi udah tegas mengatakan saya tidak lagi mau rujuk karena sudah berulang-ulang dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi bedanya di situ. Berarti titik masalahnya sudah sampai menanti jawaban lanjut atau enggak ya, Bang? Ya. Kasih, Bang. Oke. Makasih Bang. Cukup ya, makasih Abang. Terima kasih. Tapi nggak berikut. Kabarnya kan karena masalah persoalan ekonomi, karena kan Ruben merasa gue ini tulang punggung gitu loh dengan sakitnya dia. Mungkin nggak sih Bang karena masalah ekonomi juga yang membuat. Kalau masalah ekonomi kan, kalau menurut saya sih gimana ya, tidak terlalu mencuat secara drastis ya masalah ekonomi itu ya, karena kan Ruben sadar betul, artinya sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, memang tanggung jawabnya adalah menafkahi dan memberikan fasilitas yang terbaik bagi istri dan anaknya. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita anggap itu menjadi satu persoalan, ya ini bisa jadi persoalan, bisa tidak, karena tergantung dari bagaimana kacamata kita melihatnya. Nah, jadi inilah yang mungkin belum bisa kita jelaskan secara mendetail karena pembicaraan masih berlanjut kan begitu ya, dan kemudian masalah-masalah yang sebenarnya juga masih kita dalami karena kan ini kan kita masih terus berdiskusi nih untuk mencari apa sih persoalan yang sebenarnya kan begitu ya. Dan tadi seperti yang saya katakan tadi itu gitu ya, bagaimana cara kita untuk menjadi peacemaker ya. Sekarang kan masih menjadi peacemaker nih ya, karena belum ada upaya apapun yang dilakukan kan begitu ya. Nah, Sarwenda sendiri melalui kuasa hukumnya kemarin tuh kan sudah ngomong juga tuh di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu kan, nggak ada niat kan gitu ya. Nah, Ruben juga nggak pernah bereaksi apapun, nggak pernah cerita apapun tentang keadaan rumah tangganya. Jadi sebenarnya kan dalam kondisi yang seperti ini kan masing-masing kuasa hukum kan harus bijak ya untuk mendalami persoalannya. Jangan sampai karena kuasa hukumnya tidak bijak, masing-masing kuasa hukum tidak bijak, akhirnya kemudian rumah tangga yang sebenarnya masih bisa baik-baik aja jadi nggak baik gitu ya. Nah, ini yang sedang kami lakukan dengan maksimal dengan kuasa hukumnya Sarwenda. Nanti kalau memang misalnya sudah final, baru akan diketahui apa sebenarnya masalah yang paling utama ya, yang membuat mereka tidak bisa lagi melanjutkan maligai perkawinan mereka jika memang seperti itu gitu loh. Nah, karena kalau sekarang terlalu dini kita bicara mengenai masalah ekonomi, apakah ekonomi loh, saya kira Ruben juga tulang punggung ya, pasti tulang punggung lah, mana ada suami yang tidak menjadi tulang punggung di rumah tangga gitu. Bekerja keras ya, semua suami pasti bekerja keras untuk memberikan kebahagiaan bagi istri dan anak-anaknya. Saya kira seperti itu Pak. Tapi artinya sejauh ini bisnis Ruben semua lancar. Kalau bisnisnya saya tidak bicara masalah bisnis Ruben, karena kan yang sekarang ini yang lebih intens saya komunikasi dengan Ruben itu kan terkait dengan masalah kehidupan rumah tangganya ya, yang terlanjur sudah menjadi konsumsi publik karena Sarwenda udah kadang-kadang suka muncul di media itu memberikan bahasa-bahasa isyarat. Mungkin begitu ya menurut teman-teman atau orang-orang yang melihat
bahkan ada kuasa hukumnya yang ada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada waktu itu ya. Nah, jadi kami lebih fokus membahas hal itu. Nah, kalau mengenai masalah bisnis, saya kira kita bisa lihatlah bagaimana bisnisnya Ruben ya. Artinya tuh geprek bensunya seperti apa mungkin kita juga tahu ya. Dan bisnis-bisnis yang lain seperti apa kita juga mungkin tahu. MOP-nya seperti apa kita juga saya kira pasti tahu lah. Ya, sama seperti waktu gebreknya lagi naik daun, lagi ada masalah, pasti semua juga tahu. Saya kira seperti itu. Ya. Oke.